Selamat pagi anak-anak teacher, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Di pelajaran kita hari ini akan belajar tentang betapa Siddhartha berguru kepada Alara Kalama dan Udaka Ramaputta. Kalian bisa juga dibuka buku cetaknya halaman 7 sampai 13. Anak-anak teacher, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Tangan di depan dada, matanya dipejamkan. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Triratna. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, mari anak-anak kita mulai pembelajarannya. Silakan disimak. Setelah bertemu dengan Raja Bimbisara, betapa Siddhartha melanjutkan perjalanan untuk mencari kebahagiaan tertinggi atau nibbana. Nah, betapa Siddhartha berguru kepada Alara Kalama. Dalam perjalanan tersebut, betapa Siddhartha tiba di tempat kediaman seorang guru bernama Alara Kalama dari suku Kalama. Nah, kemudian betapa Siddhartha memohon kepada Alara Kalama agar dapat belajar dan diterima menjadi muridnya. Nah, Alara Kalama mengabulkan permohonan itu dengan tulus. Nah, kemudian Alara Kalama mengajarkan ajarannya kepada betapa Siddhartha dan beliau berkata, seseorang yang tekun akan dapat memahami dalam waktu singkat dan dapat mempertahankan kebahagiaannya. Dengan kecerdasan betapa Siddhartha dapat dengan mudah mempelajari dan mempraktekkan ajaran Alara Kalama. Ia telah mengerti hanya dengan mengulangi kata-kata gurunya dengan sedikit gerakan bibir. Sebagai orang yang jujur, bijaksana dan bebas dari iri hati, Guru Alara memuji keberhasilan betapa Siddhartha dan meminta betapa Siddhartha untuk menetap dan menjadi guru. Namun setelah berusaha dan berhasil menghilangkan kemelekatan dan mencapai meditasi tingkat 3, betapa Siddhartha melihat kekurangan bahwa hal tersebut tidak dapat membebaskan dari lingkaran penderitaan. Kemudian betapa Siddhartha meminta Alara Kalama untuk mengajarkan cara mengatasi kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Namun, betapa Alama tidak menjawab karena semua ilmu yang dia ketahui sudah diajarkan semua ke betapa Siddhartha. Sehingga betapa Siddhartha memutuskan untuk pamit dan meninggalkan guru Alara Kalama. Jadi setelah berguru kepada Alara Kalama, ternyata betapa Siddhartha itu tidak menemukan jawaban
bagaimana cara mengatasi kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Nah, akhirnya Petapa Siddhartha itu memutuskan untuk meninggalkan Alara Kalama. Nah, selanjutnya Petapa Siddhartha berguru kepada Udaka Ramaputa. Nah, Udaka Ramaputa ini adalah guru kedua Petapa Siddhartha. Nah, akhirnya Petapa Siddhartha tiba di tempat kediaman Udaka Ramaputa dan diterima dengan baik sebagai siswanya. Dengan kecerdasan dan keuletan Petapa Siddhartha mempraktekkan latihan sehingga dalam waktu singkat Petapa Siddhartha dapat mengerti dengan jelas ajaran Udaka Ramaputa. Petapa Siddhartha mampu mengerti dengan jelas ajaran Udaka Ramaputa sehingga dapat mencapai jana 4. Namun, Petapa Siddhartha menyadari bahwa hal ini juga belum mampu mengatasi kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Nah, oleh sebab itu, Petapa Siddhartha akhirnya meninggalkan guru Udaka Ramaputa karena setelah belajar dari Udaka Ramaputa, ternyata Petapa Siddhartha ini belum bisa menemukan jawaban bagaimana untuk membebaskan dari penderitaan agar tidak terlahir kembali, agar tidak tua, agar tidak sakit dan tidak mati. Kemudian Petapa Siddhartha bertekad untuk tidak lagi berguru, melainkan akan mencari kebenaran sendiri melalui kebijaksanaan dengan usahanya sendiri. Nah, akhirnya Petapa Siddhartha itu meninggalkan gurunya yang pertama Alara Kalama dan meninggalkan gurunya yang kedua Udaka Ramaputa karena setelah belajar ternyata tidak dapat menemukan jawaban untuk membebaskan dari penderitaan. Nah, demikian tadi penjelasan dari teacher. Untuk selanjutnya ada latihan, silakan nanti kalian kerjakan kalau sudah dikumpulkan. Teacher harapkan kalian lebih bertanggung jawab lagi ya sama tugasnya dan dikumpulkan tepat waktu. Oke, pelajaran kita sampai di sini. Sebelum kita selesai, marilah kita tutup dengan berdoa. Pejamkan matanya, tangannya bersikap anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Tri Ratna. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar pada hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kesejahteraan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih. Selamat belajar. Namo Buddhaya.